Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok 2 kelas 3J Manajemen ingin menganalisis mengenai usaha retail dan online jasa pada mata kuliah e-commerce. Dan saya mengambil contohnya yaitu Indomart dan Gojek. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Azza Umaida dengan nomor NPM 0211 20346. Yang kedua ada Kansawa Ironisa dengan nomor NPM 0211 20353. Ketiga ada Devi Mutia Wulandari dengan nomor NPM 0211 20365. Dan yang terakhir ada Avani Salsa Rostila dengan nomor NPM 0211 20372. Berikut adalah analisis mengenai usaha retail dan online jasa. Definisi usaha retail. Usaha retail merupakan aktivitas pemasaran yang meliputi semua kegiatan penjualan hingga pendistribusian langsung kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk diperjualbelikan kembali. Pembisnis yang menjalankan kegiatan usaha ini biasa disebut pengecer. Umumnya para pengecer membeli barang kepada produsen atau supplier dalam jumlah besar untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian memprosesnya dan menjualnya kembali ke konsumen akhir dalam jumlah yang lebih sedikit. Manfaat usaha retail. Tentu saja usaha retail memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat seperti yang pertama sebagai pemasok barang pada perputaran ekonomi dan biasanya letak bisnis retail ini tidak jauh dari lingkungan masyarakat sehingga tidak perlu waktu yang lama. Yang kedua, usaha retail juga membuat produksi besar sebab produksi ini tidak dapat berjalan dengan baik jika bisnis retail tidak mengedarkan produk kepada pelanggan. Yang ketiga, dapat membantu meningkatkan standar hidup masyarakat sebab produk yang ditawarkan juga sesuai dengan permintaan masyarakat. Contoh usaha retail. Ada beberapa contoh bisnis retail yang mungkin sering kamu jumpai mulai dari usaha retail skala kecil sampai yang berskala besar. Di antaranya ada warung sembako, toko kelontong, agen makanan, minimarket, online shop, dan toko sayuran. Definisi online jasa. Online jasa merupakan jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online atau melalui internet. Setiap pelaku usaha yang sebagian aktivitasnya ataupun semua aktivitas bisnisnya dilakukan melalui internet bisa dikatakan mereka menjalankan bisnis online. Aktivitas bisnis online ini bisa meliputi kegiatan jual beli online maupun menyediakan jasa secara online dan banyak jenis bisnis lainnya yang bisa kita temukan di online di berbagai bidang industri. Manfaat online jasa. Beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan diantaranya yakni hemat biaya sewa tempat dan karyawan, produknya fleksibel, bisa banyak macam, lalu kemudahan akses lewat internet kapan saja dan dari mana saja. Contoh online jasa. Ada jasa ojek online, jasa pembuatan website, jasa desain grafis, jasa kursus online, dan jasa copywriter. Usaha retail Indomart memiliki kekuatan, yaitu yang pertama, Indomart telah mengembangkan franchise yang mempunyai tujuan menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan nasional. Yang kedua, investasi franchise Indomart yang ditawarkan sangat kompetitif bila dibanding dengan Alfamart. Indomart berkisar antara 300 juta sampai dengan 350 juta, sedangkan Alfamart berkisar antara 300 juta sampai dengan 400 juta. Yang ketiga, ada pertumbuhan franchise Indomart yang terbukti tingginya di setiap tahun. Yang keempat, Indomart adalah salah satu franchise yang bergerak di bidang retail yang siap go internasional. Dan yang terakhir, Indonesia mampu menjual barang eceran dengan harga lebih murah karena Indomart mengambil pasokan barang dari salah satu distributor terbesar produk kebutuhan sehari-hari yaitu Indomarko.
Kelemahan Indomart ada 3, yaitu yang pertama, franchise FA yang ditawarkan relatif tinggi. Franchise FA yang ditawarkan Indomart yaitu 75 juta rupiah per 5 tahun, sedangkan Alfamart 45 juta rupiah per 5 tahun. Berbagai daerah kurang mengenal Indomart karena kurangnya promosi. Break-even points yang ditawarkan di Indonesia 4 tahun, sedangkan di Alfamart antara 3-4 tahun. Permasalahan Indomart yaitu yang pertama adanya franchisor lain yang terus mengikuti langkah Indomart dalam mencari franchise yaitu Alfamart. Yang kedua, terdapat perusahaan franchise yang sejenis dengan harga jual franchise yang hampir sama. Seperti investasi untuk Alfamart sebesar 300-400 juta, investasi Indomart berkisar 300-350 juta. Yang ketiga, adanya kemungkinan beberapa gerai memiliki franchise yang dapat menurunkan reputasi nama franchise akibat kegagalannya memenuhi baku standar tertentu yang kemudian melakukan komplain. Yang keempat, adanya tindakan peniruan terhadap keunikan yang dimiliki franchisor yang kemudian dapat menjadi pesaing franchisor. Dan yang terakhir, adanya franchise asing memasuki pangsa pasar Indonesia, maka secara tidak langsung akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan. Strategi agar Indomaret tetap berjalan. Yang pertama, perusahaan melakukan pelatihan bagi pelaku usaha. Pelatihan itu meliputi pengembangan produksi hingga pengemasan. Yang kedua, mengikuti tren dengan memperluas jaringan toko ke lokasi-lokasi yang dekat dengan pelanggan. Yang ketiga, mensosialisasikan belanja online melalui klik Indomart. Yang keempat, menggandeng UMKM untuk memasok produk-produk seperti makanan dan minuman. Solusi. Yang pertama, SDM pada bisnis retail sebaiknya diatur dan dikelola untuk lebih memperhatikan kelengkapan produk yang akan dipasarkan. Pelayanan terhadap pelanggan juga perlu untuk ditingkatkan agar pelanggan merasa nyaman berbelanja dan untuk selanjutnya memilih untuk tetap berbelanja di Indomaret, atau bisa dibilang terciptanya loyalitas pelanggan. Yang kedua, pengembangan hendaknya harus terus diciptakan dan berkesinambungan, baik itu melalui pelatihan ataupun pemberian pendidikan kepada setiap karyawan. Hal ini dilakukan agar setiap karyawan tidak merasa kaget dan mudah menyesuaikan diri. Yang ketiga, pimpinan Indomaret harus selalu memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada seluruh karyawan dan menjaga konsistensi dari penerapan pengembangan sumber daya manusia. Bahkan apabila mungkin perusahaan harus dapat menambah beberapa hal baru yang berkaitan dengan penerapan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, perusahaan juga perlu menaruh perhatian yang serius kepada perilaku karyawan untuk semua permasalahan kebutuhan yang berkaitan dengan penerapan pengembangan sumber daya manusia, baik dengan memberikan fasilitas kepada kegiatan pelatihan maupun pendidikan yang akan mendukung. Usaha jasa online dalam Gojek juga memiliki kekuatan. Yang pertama, Gojek memiliki brand recognition yang tinggi dan lebih mudah dipahami oleh market lokal. Yang kedua, Gojek memiliki banyak pilihan layanan yang dapat dijadikan kelebihan dalam melayani customer. Gojek Food Delivery sangat populer dan bisa dijadikan sumber pendapatan utama di masa mendatang. Yang ketiga, berbasis aplikasi mobile, sehingga Gojek mudah untuk diakses dari mana saja dan kapanpun. Pembayaran dapat dilakukan non-cash menggunakan saldo GoPay. Yang terakhir, pelanggan juga dapat memberikan review atau rating mengenai layanan yang diberikan pengemudi Gojek melalui aplikasi ini. Yang nantinya informasi ini akan dijadikan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Ada beberapa permasalahan dalam Gojek. Yang pertama adalah muncul bisnis-bisnis serupa. Yang kedua muncul gejolak antara bisnis transportasi konvensional dan online. Dan yang ketiga adalah permasalahan utama bagi Gojek yaitu datang dari peraturan pemerintah. Karena bisnis mereka yang tidak memiliki peraturan. Tetapi permasalahan ini minimal
karena hanya ada kesempatan kecil untuk pemerintah mengatur layanan Gojek, sebagaimana mereka juga harus mengatur layanan ojek lainnya. Selanjutnya, terdapat beberapa strategi agar Gojek tetap berjalan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan, memberikan harga yang pasti, memperluas target pasar, lebih pekat terhadap kebutuhan pasar, dan fokus pada konsumen journey dan experience agar lebih mudah memahami kebutuhan, harapan, dan keinginan para konsumennya. Terdapat beberapa solusi dari kelompok kami untuk Gojek, yaitu pihak perusahaan Gojek diharapkan dapat melakukan peningkatan kinerja atau performa layanan, sehingga kebutuhan penumpang atau pengguna dapat terakomodir soal transportasi online yang cepat, aman, dan murah, serta sesuai dengan harapan atau keinginan penumpang. Kemudian, sebaiknya pihak Gojek segera memperbaiki dan meningkatkan kualitas pada bagian-bagian yang perlu mendapat perhatian lebih, seperti pada masalah keterlambatan driver yang masih sering menjadi masalah pada layanan Gojek, khususnya mode transportasi online GoRide, serta aplikasi yang masih sering mudah terjadi error. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam strategi bisnis. Yang pertama adalah target pasar. Pertama, kita harus mengetahui apa itu target pasar. Dengan mengetahui target pasar, maka akan lebih mudah mengetahui kebutuhan mereka dan lebih mudah menyusun strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada kualitas produk. Setelah mengetahui target pasar, kita harus memperhatikan kualitas produk. Dalam pasar persaingan dagang, kita mungkin tidak menjadi pemain tunggal. Dalam artian, banyak juga pesaing dan kompetitor yang menjajakan barang atau jasa serupa dengan yang ditawarkan. Untuk itu, dibutuhkan kualitas yang baik agar produk kita menjadi unggul dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada promosi. Dalam menyusun strategi bisnis, pikirkan dan perhatikan juga strategi promosinya. Strategi promosi yang baik dan efektif akan membuat produk mudah dikenal pasar dan bisa menjangkau konsumen secara luas. Dan yang keempat adalah kreativitas dan inovasi. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam menyusun sebuah strategi bisnis. Jika hanya membuat strategi yang biasa atau yang sudah dijalankan oleh kompetitor, mungkin hanya akan bisa menyamainya, tidak melebihinya. Untuk itu, suatu bisnis dan perusahaan perlu lebih kreatif dan menciptakan inovasi yang baru dalam strategi bisnisnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.